Cerita bocil kali ini berjudul tentang murid Bu Parti. Yuk kita simak cerita ini. Ibu guru Parti pensiun dari tugas mengajarnya di sebuah sekolah dasar swasta yang sudah puluhan tahun menjadi tempatnya mengabdi sebagai seorang tenaga pengajar. Tahun ini, ia pun sedih karena harus meninggalkan tempatnya berjuang mendidik siswa-siswa kelas 6 SD. Dan rata-rata para murid pun ikut terharu. Hari itu mereka memberikan bingkisan sebagai tanda perpisahan. Macam-macam bingkisan yang diterima oleh Ibu Parti. Dan sesampainya di rumah, barulah bingkisan-bingkisan itu dibukanya. Ada buket bunga, macam-macam perabotan, baju, dan lain-lain deh. Dia amat terharu dan senang melihat itu semua. Dan yang paling membuatnya gembira sekali, ada sebuah bingkisan dari seorang siswa terpintar di kelas. Sebuah handphone. Wah, si Yolanda ini berlebihan sekali. Dia memang anak orang paling kaya di kelas. Ia selalu juara kelas pula. Bu Parti memandangi kotak berisi handphone itu. Bu Parti tadi paling lama memeluk Yolanda sambil berkata, "Kamu makin rajin ya belajarnya. Biar makin pintar kamu, Yolanda. Ya, Ibu senang sekali. Terima kasih ya bingkisanmu." Yolanda cuma diam, seolah cuek. Dia memang seperti itu. Lalu dia langsung meloyor pergi menuju pulang, di mana mobilnya sudah menunggu di halaman sekolah. Bu Parti sempat memperhatikannya. Anak itu lebih disukai daripada siswa-siswa yang lain barangkali, karena paling pintar dan tak banyak ulah. Tampak Yolanda melangkah menuju ke arah mobil pribadinya. Di rumah Bu Parti membanggakan bingkisan dari murid terpintarnya itu pada keluarganya, anaknya dan suaminya. Saat ia bangkit, ada sesuatu yang jatuh dari kumpulan bingkisan-bingkisan itu. Tampak ketika dia berkumpul sekeluarga. Saat Bu Parti bangkit untuk menyimpan bingkisan-bingkisannya, Aini, anak bungsunya yang sudah mahasiswi tingkat akhir itu, melihat ada sesuatu jatuh dari bingkisan-bingkisan itu. "Bu, ada yang jatuh itu. Kayaknya surat." Bu Parti hanya menjawab dari kamarnya, "Oh ya sudah, ambil, baca aja, mungkin dari si Yolanda itu." Tampaklah sepucuk surat di amplop kecil yang tercecer di lantai. Aini pun mengambilnya. Aini mulai membaca surat yang ternyata berbentuk puisi. Gadis itu membacanya keras-keras, dan tentu saja ibunya mendengar. Bentuknya seperti puisi, tulis dengan rapi dengan tinta hitam. Aini tampak membacanya dengan sendu. "Untuk guruku tercinta, Bu Parti sayang, aku tulus menyayangi ibu. Bu Parti yang baik, terima kasih telah menjadi guruku selama ini.
Walau aku tahu ibu sering marah padaku. Si Nuri yang suka tidur di kelas, yang suka terlambat datang ke sekolah, yang suka lupa bikin PR. Itulah Nuri, Bu. Tapi aku senang ditertawakan teman-teman lantaran kebandelanku itu dan kebodohanku. Aku Nuri, anak miskin, Bu. Tidak bisa memberi apa-apa seperti kawan-kawan. Aku hanya bisa memberikan puisi ini untuk ibu. Ibu yang bagaikan ibuku sendiri, karena aku tak punya ibu lagi. Bu Parti sayang, maafkan aku ya Bu. Maafkan semua kesalahanku. Aku pasti akan merindukan ibu. Rindu marahnya ibu, rindu teguran ibu, rindu bimbingan ibu. Entah kapan kita bisa bertemu lagi. Selamat berpisah ibuku sayang. Murid yang bandel, Nuri. Bukan dari Yolanda, Bu, gumam Aini yang mengusap air matanya. Dan kala menoleh ke kiri, lihatnya sang ibu sudah berdiri. Tak jauh darinya, dengan juga terisak-isak. Ternyata Bu Parti telah menangis sejadi-jadinya kala mendengar bacaan Aini. Ibu, mana surat itu Aini? Ini Aini pun memberikan surat dari Nuri kepada sang ibu. Dari murid ibu yang bernama Nuri. Iya, ibu tak menyangka. Bu Parti terduduk sambil mengulang membaca surat dari Nuri. Tampak dia semakin terharu. Air matanya berderai lagi hingga bibirnya tampak bergetar. Nuri, Nuri. Wanita parubaya 63 tahun itu membayangkan sosok Nuri. Dia gadis cilik 12 tahun yang pendiam. Nilai-nilainya sedang, bahkan terkesan kurang. Terlihat lesu dan mengantuk. Tidak disangka dia memberikan bingkisan seindah ini. Sebuah puisi, Bu. Bukan benda, tapi telah membuat hati Bu Parti dan anaknya meleleh. Bu, Nuri telah bisa membuat ibu menangis ya, kata Aini. Ibu gak nyangka anak itu begitu tulus. Tadinya ibu memang sering memarahi dia dan menegur dia ini. Nilai-nilainya turun terus. Kesannya pemalas, cuek. Aduh, ibu juga gergetan pada dia. Ibu pasti bangganya sama murid ibu yang ngasih HP itu kan, si Yolanda itu. Tentu Aini, Yolanda anak pintar, juara terus, penurut. Anak orang kaya pula kan, senyum Aini terkesan sinis. Bu Parti terdiam. Nuri ini anak orang gak punya ya Bu. Bu Parti hanya manggut-manggut. Bu Parti dan Aini hanya saling pandang dengan pikiran masing-masing. Si Nuri cuma bisa ngasih surat berbentuk puisi, tapi ini yang paling berkesan ya Bu. Bu Parti manggut-manggut, di matanya wajah Nuri terbayang-bayang. Dia tulus mencintai ibu, bukan sekedar sebagai murid loh, tapi menganggap ibu ibunya sendiri. Terdengar isak tangis Bu Parti. Tanpa sadar dia memeluk surat Nuri ke dadanya. Lalu Bu Parti menyuruh Aini untuk membingkai surat dari Nuri bagaikan sebuah pajangan. Dan puisi itu ditempel di tembok kamarnya. Bu Parti memandangi puisi dari muridnya bernama Nuri itu dengan penuh hati yang terdalam. Beberapa waktu berlalu, kebetulan Bu Parti dan Aini sedang berjalan-jalan di sebuah mall. Mata Ibu Parti tertuju pada seorang gadis tanggung. Itu seperti Yolanda. Kok dia sendirian ya?
Lalu Bu Parti menghampiri dan mengajak anaknya untuk mendekat. "Hei, kamu Yolanda? Kok sendirian?" Anak itu terkejut. Dia melirik Bu Parti seolah tak kenal. "Siapa sih? Ini Bu Parti, gurumu di kelas 6 SD. Masa lupa sama ibu? Belum ada 3 bulan loh kita nggak ketemu. Masa lupa sama gurumu Yolanda? Kamu sudah SMP ya sekarang?" Anehnya Yolanda cuma mencibir. Lalu ia ngeloyor pergi meninggalkan Bu Parti dan Aini. "Yolanda!" Tangan Bu Parti diraih oleh Aini. "Sudahlah Bu, dia lupa sama ibu. Masa sih? Kita nggak ketemu belum berapa puluhan tahun." Aini angkat bahu heran. Dia juga heran oleh sikap ex-murid ibunya itu. "Kenapa dia ya?" kata Bu Parti setengah mengeluh. Di lain waktu, kala Bu Parti sedang berbelanja di pasar, dia ditegur oleh seorang gadis tanggung. Anak itu langsung memberi salam dengan mata berbinar-binar. "Bu Parti, apa kabar?" "Nuri?" Bu Parti gembira sekali dan langsung memeluk Nuri erat dengan terharu. Anak itu pun memeluknya erat. Keduanya sama-sama menangis haru. "Nuri kangen sama ibu." "Ibu juga kangen, Nak. Kamu apa kabar?" "Aku baik-baik aja, Bu. Makasih ya, Bu. Sekarang Nuri udah mulai rajin belajar karena udah SMP." "Oh, baguslah anak. Belajar yang rajin ya, Nak." "Baik, Bu. Sampai ketemu lagi ya, Bu," katanya sebelum berpisah dengan bekas gurunya itu. Di rumah, Bu Parti memandangi HP dari Yolanda dan bingkai puisi dari Nuri. Dua mantan muridnya amat sangat berbeda karakter. Yang satu anak orang kaya dan yang satu hanya anak sederhana. Dua karakter anak yang jauh berbeda dan yang dia tidak duga. Beberapa waktu terlewati, dari Aini, Ibu Parti baru dapat kabar kalau Yolanda itu adalah seorang anak yang kesepian, sering ditinggal di rumah dengan ART oleh orang tuanya. Tapi dididik keras harus belajar les sana sini hingga dia terkesan cuek dan belajar hanya karena tuntutan orang tuanya. Sementara Aini, dia adalah yang hanya hidup dengan ayahnya yang berjualan dan dia harus membantunya hingga dia kelelahan. Itulah dua murid Bu Parti.